Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam persekutuan online Soan Gusti pada bulan Oktober 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan yang telah diberikannya, sehingga kita dapat melaksanakan persekutuan online pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan sebuah lagu pujian yang mengingatkan kita akan kasih dan kebaikannya yang tak pernah berakhir. Mari kita menyanyikan lagu pujian Dia Sungguh Baik. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang sepakat katakan yes. Sorak-sorai jauh lebih meriah bagi Dia. Dia mengasihi kau dan saya Bapak Ibu Saudaraku, bahkan memberi nyawanya bagiku. Dia mati bagiku. Dia baik bagiku. Nyanyi sama-sama. Katakan, Dia mati bagiku. Dia bangkit. Siapa Dia? Allah kekuatanku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Allah kekuatan. Angkat semuanya sama-sama. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan yang ada di dalamku bergerak. Amin. Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah kemenangan. Sama-sama serukan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia nyatakan hidupnya, dirinya, kasih-Nya bagi kau dan saya. Jangan pernah khawatir. Yesus satu-satunya pengharapan, sumber keselamatan. Semua nyanyikan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sekarang sambil tengok kanan kiri katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And me, oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And me, Jesus, Jesus, He's so good to you. And He's so good to me. He's so good to you and me. Oh, yeah, yeah. Salam-salam Yes, He's good. Bacaan ayat dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 9. Dilanjutkan ayat yang ke-24 dan 35C yang demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin,
yang membuat angin sebagai suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap ardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Dilanjut ayat 24. Betapa banyaknya perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Dilanjut ayat 35c. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita dan iman, kita serukan namanya yang penuh kuasa. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Serukan namanya. Boleh sama-sama engkau yang bersuka cita katakan wow. Amin. Kedahsyatanmu dalam hidup kami Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Oh, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kami nyatakan kekaguman ini di hadapan Tuhan. Dia takkan bergoyang, oh, dia takkan berhalangan, dia hidup dan berkuasa. Serukan dengan dahsyat, serukan namanya. Segala kuasa tunduk, kau tidak tertandingi Tuhan. Dia luar biasa. Yesus, Yesus, sekarang damai. Oh, dahsyat Tuhan. Sama-sama kita berkata, wow. Tuhanku, Tuhanku maha
kuasa untuk Tuhan kita yang besar. Wow. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa agar Dia hadir di tengah-tengah kita, memimpin dan memberkati persekutuan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan kali ini. Tuhan, tolong pimpin kami, buka hati kami, untuk dapat menerima firman-Mu. Dan juga kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa bertumbuh di hati kami dan bisa berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong berkati Pak Samono yang akan memimpin persekutuan ini. Kiranya Engkau memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir. Doa ini kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Setelah kita berdoa, kita akan memohon tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah kita, menolong kita dalam segala hal yang kita hadapi. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Tuntunan-Mu Roh Kudus. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus,
Saat ini, kita akan mendengar kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Melalui kesaksian ini, kita akan diingatkan kembali akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita setiap hari. Mari kita mendengarkan kesaksian ini bersama-sama dari saudara kita. Saat teduh adalah waktu yang kita bikin secara khusus dan intensional untuk membangun hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa dan Pencipta kita. Tuhan adalah Bapa kita. Sama seperti bersama orang tua kita juga membangun hubungan, demikian juga dengan Bapa sebagai Pencipta kita. Membangun hubungan dengan Tuhan berarti kita mempunyai interaksi dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara, dan kita juga berkomunikasi lewat saat teduh. Jadi, membangun hubungan dengan Tuhan buat saya adalah seperti saya mendengarkan suara Tuhan melalui saat teduh. Beberapa orang menggunakan worship, lagu atau puji-pujian. Itu juga sangat membantu. Tapi yang penting, waktu kita bersaat teduh, fokusnya adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Mengerti arti dan tujuan bersaat teduh buat aku pribadi sangat penting. Jadi aku semangat punya waktu untuk bersaat teduh bersama Tuhan. Setiap orang pasti punya alasan yang berbeda kenapa dia saat teduh. Tapi buat aku secara pribadi, aku sangat suka ayat di Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Ayat itu mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan. Ayat ini katakan berbahagia. Aku suka baca terjemahan dalam bahasa Inggris seperti NIV, yang lain-lain. Kata berbahagia yang digunakan di ayat ini adalah blessed atau diberkati. Jadi Tuhan itu kasih aku kunci untuk mempunyai berkat atau mendapatkan berkat dari Tuhan. Yaitu apa? Ya, salah satu dibilang kalau aku melihat dengan siapa aku duduk, dengan siapa aku berdiri, dengan siapa aku berjalan. Tapi tidak cukup memiliki pergaulan atau inner circle yang baik dan yang sehat. Karena Tuhan juga bilang, ayat ini katakan, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kata yang dipakai adalah delight. Kayaknya excited gitu ya, senang sama firman Tuhan. Dulu aku bukan orang yang menggebu-gebu kalau baca Alkitab. Aku juga gak ngerti gimana caranya. Tapi aku belajar memiliki rasa suka, mencintai hukum Taurat. Jadi aku belajar untuk menyukai dan menikmati waktu-waktu bersaat teduh dengan Tuhan. Dan kasih tahu ya, kenapa diberkati Tuhan itu seperti apa? Ayat 3 bilang, aku akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wah, saya suka bercocok tanam ya, suka nanam-nanam. Kalau airnya banyak, pasti tumbuh subur, pasti ada buahnya. Apalagi dikuatkan di kalimat terakhir bilang, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Aku mau jadi orang yang mengikuti Tuhan dan apa saja yang aku perbuat berhasil. Jadi buat aku, saat teduh adalah sesuatu yang sangat menyenangkan karena aku tahu Tuhan akan memberkati hidupku dan apa saja yang aku perbuat akan berhasil. Dengan manfaat yang begitu banyak, saya mengajak kita semua, saudara-saudari, ayo, mari kita mengambil waktu membangun hubungan dengan Tuhan dengan bersaat teduh dan menikmati waktu-waktu bersama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam waktu renungan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Sebelum renungan dimulai, mari kita naikkan sebuah pujian.
Sebagai ungkapan penyerahan diri kepada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu pujian Ku Berikan. Sungguh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang mengalami kasih Tuhan boleh lambaikan kedua tanganmu, tepuk tangan yang hebat, yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Karena tidak ada kasih yang melebihi kasih-Nya, Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, amin. Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, amin. Hanyalah, oh, semuanya hanya untukmu Yesus. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Oh Jesus, telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Oh, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Dengan apa akan kita balas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Tapi biarlah di sepanjang nafas hidup kita mau mengagungkan Dia. Hanya Dia yang layak dipuji, disembah. Kita yang mengalami mujizat Tuhan, diselamatkan, dipulihkan, diangkat dari dosa. Kita yang terima pengampunan dosa. Engkau boleh mengangkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, dan angkat suaramu, nyanyianmu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang tiada taranya, yang tiada batasnya dalam hidup kita. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, katakan amin. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku berikan hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan. Memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi nyatakan, oh, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia,
Thank you, Jesus. Haleluya. Hanyalah untukmu, Yesus. Ayo orang-orang tebusan Tuhan bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat suaramu. Saudara-saudara sekalian, di dalam kasih Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani untuk kehidupan kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang perlu kami laksanakan untuk hidup kami setiap hari. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami makin mengerti betapa Tuhan menginginkan kami hidup menuruti firman-Nya, melayani kehendak-Nya dengan sukacita, karena sadar bahwa hidup kami sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, diangkat derajat kami sebagai anak-anak perjanjian, sebagai anak-anak terang, dan di dalam namanya lah kami berdoa. Amin. Bacaan ayat dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya ulangi. Bacaan ayat dari Markus 10 ayat 35 sampai 45.
Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Ada dua ayat yang kita beri tekanan. Firman tersebut diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Markus pasal 10 ayatnya 43 dan 44. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Demikianlah firman Tuhan Yesus yang kita pakai sebagai pemahaman kita untuk mengerti tema yang kita terima saat ini, ialah keluarga yang melayani, keluarga Kristiani yang melayani, keluarga yang telah menerima pembebasan atas hukuman dosa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus
dan diharapkan keluarga-keluarga itu mempunyai karakter khusus, yaitu keluarga yang melayani. Di sini kita diperkenalkan kepada suatu keluarga Kristiani juga, yang bernama Zebedius, mempunyai 2 anak, yaitu Yakobus dan Yohanes. Kedua orang muda ini mempunyai pemahaman seperti para murid yang lain, siapa Yesus yang mereka ikuti. Ialah masih kena pengaruh pemahaman Yahudi bahwa Mesias itu akan menjadi pemimpin duniawi, menjadi raja yang akan membebaskan penderitaan orang-orang Israel dari penjajahan Romawi. Jadi di dalam pikiran Yakobus dan Yohanes, nantinya Tuhan Yesus itu menjadi pemimpin dunia yang penuh dengan kemuliaan dunia, dan mereka berharap untuk ditempatkan pada satu tempat yang tinggi, ialah yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri Tuhan Yesus Kristus. Keinginan atau cita-cita yang demikian sebenarnya bukan suatu keinginan yang keliru. Itu adalah wajar. Setiap manusia menginginkan hidupnya akan mengalami suatu kemuliaan, kebahagiaan duniawi seperti yang dicita-citakan oleh Yakobus dan Yohanes. Itu tidak salah. Hanya oleh Tuhan Yesus yang mengajak mereka berpikir ulang ialah caranya untuk mencapai cita-cita itu. Kalau hanya berdiam diri, mengacungkan tangan, meminta, itu suatu cara yang sepertinya jalan pintas. Tidak mau kerja keras, tetapi menikmati kemewahan, hidup mulia, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka, okelah, tapi ingat, jangan lupa, kalau ingin menjadi besar, jadilah pelayan. Ingin menjadi yang terkemuka, jadilah hamba. Ini agak mirip, pelayan atau hamba. Ini memang suatu jabatan yang di dalam perjanjian lama itu sebenarnya dikenakan hamba Allah, atau dalam bahasa aslinya ebed
Yahweh itu dikenakan kepada Sang Mesias, ialah Tuhan Yesus sendiri. Posisi hamba itu adalah posisi yang rendah, posisi yang hina, tidak terhormat. Seorang hamba atau seorang pelayan itu ditempatkan pada situasi bahwa ia ada untuk tuannya, ia ada untuk yang dilayani, ia ada pikirannya, waktunya, cita-citanya, seluruhnya itu terserah kepada Tuhan. Jadi mental hamba adalah suatu pribadi yang merendahkan diri, yang siap diberi tugas apapun juga oleh Sang Tuhan. Tidak ada istilah menolak, tidak ada istilah mengerjakan suatu tugas tetapi dengan syarat tertentu, tidak. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajar, okelah, mau menjadi orang yang hebat silahkan, menjadi orang yang tertinggi silahkan, tapi jangan lupa harus mempunyai mental sebagai seorang hamba, harus berkarakter sebagai orang yang siap melayani tugas apapun, baik itu tugas yang kecil, sederhana, maupun tugas yang besar. Nah, kalau di sini dikatakan Tuhan Yesus berfirman, apakah kamu sanggup meminum cawan minuman yang harus saya minum? Ataukah kamu sanggup melakukan baptisan seperti yang akan saya lakukan? Ini artinya dua hal ini, cawan minuman dan baptisan, ini menggambarkan penderitaan Sang Mesias, penderitaan seorang hamba. Dibaptis itu artinya dimatikan kehidupan yang lama, dosanya dimatikan, itu penderitaan. Dan mutlak orang harus meninggalkan keinginan duniawi, lalu hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Memang kamu akan ikut minum cawan itu, tetapi masalah posisi kamu nantinya sebagai apa tidak terlalu penting kamu ketahui sekarang. Itu sudah ada yang mengurusi. Jadi artinya di sini seorang hamba itu bagaimana nasibnya di masa depan, nggak usah itu terlalu dipikirkan, karena itu sudah ada yang memikirkan, yaitu Bapa yang di surga. Demikian keluarga yang melayani memang diharapkan sebagai keluarga yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, bermental pelayan, bermental hamba, siap menunaikan tugas,
tidak memikirkan kepentingan pribadi, tidak egoistis, melainkan melakukan kewajibannya dengan senang hati. Baru-baru saja kita mendengar berita ada agama baru, yaitu agama Buddha suci, yang mengajarkan memang kelihatannya aneh, tetapi kalau dipahami ada kemiripan dengan keyakinan Kristiani, yaitu beribadah yang baik, berdoa yang baik, itu adalah menolong orang lain, membantu orang lain. Nggak berdoa nggak apa-apa asal menolong orang lain. Nggak beribadah nggak apa-apa asal menolong orang lain. Nggak punya rumah sembahyang nggak apa-apa asal menolong orang lain. Seperti yang diikuti oleh Bapak Dahlan Iskan, kita tahu seorang pribadi yang terkenal juga, orang Islam, tapi dia menganut paham itu. Ini mirip dengan kekristenan, yaitu menolong orang lain. Tuhan Yesus hadir itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk membangun gedung yang mewah, bukan untuk membangun cara beribadah yang hebat, tetapi menolong orang lain, orang berdosa yang membutuhkan pertolongan. Nah, marilah kita sampai pada hal yang terakhir, yaitu pertanyaan, bisakah Yakobus dan Yohanes melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Marilah menggunakan logika sederhana. Kalau Tuhan memerintahkan melaksanakan sesuatu, pastilah Tuhan mengetahui bahwa orang yang diperintahkan itu bisa melakukan. Sebab mana mungkin memberikan perintah pada orang yang tidak mungkin bisa melakukan. Sehingga siapapun murid Tuhan Yesus yang dididik untuk bermental melayani pasti bisa, tetapi ada syaratnya, yaitu dengan pertolongan Roh Kudus. Bukankah kita sudah pernah mendengar Roh Kudus itu bahasa aslinya adalah pneumatos, kalau diterjemahkan adalah dinamit atau dinamos, itu kekuatan sehingga para murid yang semula takut, lemah, dikuatkan. Setelah hari Pentakosta, para murid dengan berkobar-kobar, berapi-api, menyaksikan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, karena dia bisa bersaksi, dia berani karena Roh Kudus sudah diberikan. Jadi, walaupun kita sadar bahwa kita penuh kekurangan, tapi di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berfirman, "Aku tahu kelemahanmu, aku tahu kekuranganmu, tetapi aku juga tahu bahwa kamu bisa melakukan, kamu bisa mewujudkan satu keluarga yang melayani,
kalau Roh Kudus menyertai kamu. Demikianlah, maka marilah kita buat keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang mempunyai ciri khas melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa melalui murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu kala, melalui para rasul, kami boleh mengerti bahwa kami hidup di muka bumi ini tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan juga memikirkan sesama siapapun yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan menghendaki supaya hidup kami mencontoh Tuhan Yesus, mengikuti teladannya, hadir di atas muka bumi ini semata-mata tidak untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk menolong sesama. Mohon Tuhan berkati keluarga kami, anak cucu kami dimanapun mereka berada, supaya semuanya boleh berjalan di jalan Tuhan, semuanya diampuni, dan semuanya diberkati di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Puji Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menegur dan menasihati kita semua, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk menanggapi kebenaran firman ini, mari kita menyanyikan pujian waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhanlah yang terbaik di dalam hidup setiap kami. Walaupun kami harus melewati badai pencobaan, tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhanlah yang selalu mendampingi kami. Tuhanlah selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bapak Ibu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya waktunya Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Inilah kami Bapa, orang-orang yang percaya lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan dalam setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini, hingga pada saat ini, pada kesempatan ini Tuhan bolehkan kami untuk diberi waktu dan kesempatan kami dapat mengikuti ibadah secara online Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami, khususnya keluarga muda yang berada di lingkup GKJ Pelangkung Tuhan. Secara khusus Tuhan, pada malam hari ini hamba mau berdoa Tuhan, khususnya buat keluarga muda yang berada di lingkup GKJ Pelangkung Magelang, maupun keluarga muda yang berada di luar kota Magelang, mereka yang berada di tempat-tempat yang lain Tuhan, yang tidak bersama kami di kota Magelang. Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan keluarga mereka, baik itu keluarga muda sebagai ayah, keluarga muda sebagai ibu, terlebih bagi anak-anak mereka Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, terlebih Tuhan pengharapan akan kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, keluarga muda ini Tuhan, di dalam aktivitas mereka yang begitu padat, di dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Tuhan. Tapi kami mendoakan bagi mereka Tuhan, di setiap aktivitas mereka yang begitu padat Tuhan, Tuhan mau senantiasa mengingatkan mereka akan pengharapan kasih Tuhan dan cinta kasih Tuhan di dalam keluarga mereka. Biarkan
keluarga mereka dilandasi oleh cinta kasih Tuhan dan pengharapan akan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Berkati setiap aktivitas mereka sehari-hari di dalam bekerja maupun di dalam usaha mereka setiap hari Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam setiap kehidupan aktivitas mereka Tuhan. Tuhan memberkati dengan kekuatan, terlebih Tuhan memberikan semangat sebagai keluarga-keluarga muda, dan juga Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan serta umur panjang agar mereka dapat menjalani kehidupan berumah tangga ini dalam keadaan baik, terlebih di dalam pengharapan akan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan tetap memelihara dan menjagai mereka Tuhan, dimanapun mereka Tuhan berada. Terlebih Tuhan bagi anak-anak mereka Tuhan, Tuhan akan memberkati agar menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan melalui didikan ajaran dari orang tua mereka masing-masing. Biarlah sebagai ayah, bapak, ibu, mereka Tuhan selalu mengingatkan anak-anak mereka, mengajari anak-anak mereka, membimbing anak-anak mereka akan pengenalan akan kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan, keberadaan keluarga-keluarga muda yang berada di lingkup GKJ Blengkung maupun dimanapun mereka berada di luar kota. Tuhan tetap menyertai, Tuhan melingkupi mereka dengan kasih dan kasih sayang dari Tuhan. Biarlah sebagai keluarga muda mereka saling mengasihi, saling menyayangi antar suami, istri, anak-anak, terlebih bersama dengan orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mungkin di dalam kami berdoa banyak kekurangan dan kesalahan kami. Biarlah kehendak-Mu jadi Tuhan atas permohonan dan doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga muda ini hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur, kami berkumpul hari ini memuliakan Engkau, memuji akan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami sangat bersyukur oleh karena Engkau lah yang memimpin kehidupan kami. Dan Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami memuliakan Engkau yang berkenan menjadi kurban bagi kami, menyelamatkan jiwa dan roh kami, sehingga kami mendapatkan kekekalan di dalam kehidupan kami nantinya. Terima kasih Tuhan, kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami boleh mengenal Engkau semakin dalam, mengenal kasih Tuhan, mengenal dan peka terhadap suara-Mu ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan berkenan untuk menolong beliau-beliau, memberikan kenyamanan dalam tubuh fisik, memberikan hikmat di dalam memberikan kepada kami nasihat, saran, memberikan kepada mereka juga iman yang teguh, supaya mereka menikmati hidup mereka dan semakin mengenal Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Kami menolong mereka untuk mereka boleh mengenal Tuhan, berhikmat di dalam segala sesuatu dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga kami semuanya ya Tuhan, yang berada di dalam kesulitan, masa-masa sukar, berada di dalam pergumulan yang berat. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, tinggi di atas langit,
melebihi apa yang bisa kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan supaya kami senantiasa mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami senantiasa melihat akan kebaikan Tuhan tersebut meski di dalam masa-masa sukar kami. Roh Kudus, kami mohonkan supaya Tuhan juga berkenan membantu, menolong kami mengingat-ingat setiap janji Tuhan, sehingga iman kami diperteguh, diperkuat, dan pada masanya nanti Tuhan akan memberikan kami kelegaan, memberikan kami kepuasan di dalam iman kami. Kami juga berdoa untuk saudara seiman kami semuanya di dalam setiap keadaan mereka, ya Tuhan. Kami mohonkan kepadamu Tuhan Yesus, mereka juga mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, penyertaan yang dari Tuhan, pemeliharaan yang dari Engkau. Kiranya Engkau menjadi kota benteng kami semua, menjadi kubu pertahanan kami semua terhadap hal-hal yang mencoba untuk merusak iman kami, ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami tahu Tuhan, kami tidak sendiri. Kami juga mohon ampun atas setiap pelanggaran dan dosa kami, ya Tuhan. Pelanggaran dosa dalam pikiran, batin, ucapan mulut, tingkah laku yang tidak berkenan, supaya jangan dosa-dosa tersebut menjadi penghalang atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang sejati. Haleluya. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan penuntun hidup kami berterima kasih atas rasa syukur sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur atas apa yang kami terima. Kami mengucap syukur karena Engkau telah melahirkan kami dan menempatkan kami di negara Republik Indonesia ini. Bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, sehingga kami bisa dan belajar saling memahami satu sama lain. Kuatkanlah kami untuk saling mengerti satu sama lain, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari kepala keluarga, ketua RT, RW, lurah, wali kota, gubernur sampai ke presiden, agar memiliki rasa toleransi satu sama lain, agar setiap masyarakat tidak ada yang terpinggirkan. Terlebih pada saat-saat ini, Tuhan Yesus, kami sedang berada di dalam tahun-tahun pemilihan umum. Tuhan Yesus, tolong kami agar suasana tetap aman dan terkendali, sehingga kami dapat hidup dengan nyaman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh syukur atas kesempatan untuk berkumpul dalam persekutuan ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami.
baik dalam pekerjaan, studi, maupun keseharian kami. Kami bersyukur atas karunia-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk menempuh pendidikan dan berkarya dalam profesi yang Engkau percayakan. Segala pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki berasal dari Engkau Tuhan, Sang Sumber segala hikmat. Pada saat ini, kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menyelesaikan studi mereka. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, ketekunan, dan hikmat yang berlimpah bagi mereka. Bantu mereka untuk melalui setiap ujian, tugas, dan tantangan dengan keberanian dan kepercayaan diri. Tuntunlah langkah mereka agar berhasil mencapai cita-cita dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mengangkat doa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, bukalah jalan bagi mereka. Berikanlah kesempatan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Kiranya Engkau memberikan pengharapan dan ketabahan bagi mereka dalam setiap proses pencarian kerja. Semoga mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang telah Engkau berikan. Pekerjaan yang bisa membawa damai sejahtera dan berkat bagi sesama. Tuhan, ajarlah kami semua untuk selalu bersandar kepada-Mu dalam setiap rencana, usaha, dan keputusan kami. Jadikan kami pekerja yang setia, cerdas, dan berintegritas, serta pelajar yang giat dan rendah hati. Kami percaya bahwa segala yang kami lakukan, baik dalam studi maupun pekerjaan, adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kami memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kami lakukan dalam ibadah ini, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Bapa, kami mohon agar Engkau memberkati kami dan memberikan kami kekuatan untuk melanjutkan hidup kami sehari-hari penuh dengan kasih sayang dan kepercayaan kepada-Mu. Kami juga memohon agar Engkau memberikan rahmat dan perlindungan kepada kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Bapa, kami juga mohon agar Engkau menguatkan gereja dan memberkati para pengajar firman-Mu. Kami berdoa agar semua yang telah kami lakukan dalam ibadah ini dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih atas kasih sayang dan kehadiran-Mu yang kami rasakan hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan dari ayat Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Saya ulangi bacaan dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pada akhirnya semuanya yang kita lakukan adalah semata-mata
untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita, mengakhiri kegiatan kita, dan marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, melanjutkan karya pembebasan yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan akan menyertai perjalanan hidup saudara-saudara satu persatu. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihibur. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Sebagai ungkapan iman kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat kita bersandar, mari kita naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Kiranya pujian ini menjadi doa dan pengakuan iman kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kiranya persekutuan online Soan Gusti bulan Oktober tahun 2024 hari ini dapat terus meneguhkan kita dalam menjalani hidup. Tuhan memberkati setiap langkah kita. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.